Di balik tubuhnya yang kecil dan jalannya yang lambat, keong darat atau yang sering kita sebut bekicot menyimpan banyak misteri. Ada yang menganggapnya hama, ada yang menjadikannya makanan, dan ada pula yang memanfaatkannya sebagai bahan obat serta kosmetik. Tapi, tahukah kamu, bekicot ternyata punya kisah luar biasa dalam perjalanan hidupnya? Mari kita telusuri. Bekicot atau siput darat adalah bagian dari kelas gastropoda. Mereka punya cangkang spiral, tubuh lunak, dan bergerak dengan kaki otot yang menghasilkan lendir. Tidak seperti kerabatnya yang hidup di laut, keong darat berevolusi untuk bisa bertahan di daratan, meski tetap sangat bergantung pada kelembapan. Bekicot atau keong darat sangat bergantung pada kelembapan karena struktur tubuhnya. Alasannya adalah tubuh lunak dan mudah kering. Bekicot termasuk hewan invertebrata, bertubuh lunak, moluska. Kulitnya tipis, tidak punya sisik atau bulu pelindung seperti hewan darat lain. Jika lingkungannya kering, tubuhnya akan cepat kehilangan air melalui evaporasi. Lendir untuk bergerak. Bekicot bergerak dengan mengeluarkan lendir. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas agar bisa merayap di permukaan kasar. Tanpa kelembapan, produksi lendir akan berkurang dan pergerakannya jadi terganggu. Pernapasan dengan paru-paru sederhana. Berbeda dengan siput laut yang punya insang, bekicot darat bernapas dengan paru-paru sederhana di dalam rongga mantelnya. Proses ini juga sangat dipengaruhi kelembapan udara karena jaringan pernapasan mereka mudah kering. Aktivitas malam dan musim hujan. Karena kelembapan penting, bekicot biasanya aktif di malam hari atau setelah hujan. Saat siang hari yang panas dan kering, mereka akan bersembunyi di tanah, di balik batu, atau di tempat teduh untuk menghindari dehidrasi. Dalam kondisi ekstrem, bekicot bisa masuk fase estivasi, tidur panjang, dengan menutup cangkangnya menggunakan lapisan lendir keras agar tidak kehilangan air. Jadi, singkatnya, bekicot bergantung pada kelembapan karena tubuhnya mudah kehilangan air, lendirnya butuh air untuk diproduksi, dan sistem pernapasannya juga tidak tahan terhadap udara kering. Bekicot hidup di daerah lembab dan teduh, seperti kebun, ladang, semak, bahkan hutan tropis. Mereka aktif di malam hari, terutama setelah hujan. Bekicot Afrika, Achatina fulica, misalnya, awalnya hanya ada di Afrika Timur. Namun sejak zaman kolonial, ia dibawa ke berbagai negara sebagai bahan pangan alternatif. Kini, spesies ini sudah tersebar luas di Asia, Pasifik, hingga Amerika, dan bahkan dianggap hama pertanian karena berkembang biak sangat cepat. Meski sering dianggap menjijikan, lendir bekicot ternyata penuh manfaat. Lendir ini mengandung alantoin, kolagen, elastin, glikoprotein, dan hyaluronic acid. Kombinasi zat ini membuat lendir keong bisa mempercepat penyembuhan luka, melindungi dari bakteri, melembabkan kulit secara alami, bahkan mengurangi tanda-tanda penuaan. Tak heran, banyak produk kosmetik modern menggunakan snail mucin sebagai bahan utama. Namun ingat, menggunakan lendir langsung dari kebun bisa berbahaya karena keong darat dapat membawa parasit. Jadi lebih aman jika digunakan dalam produk yang sudah diproses higienis. Meski bermanfaat, keong darat juga punya sisi gelap. Populasinya yang berlebihan membuatnya menjadi hama pertanian. Mereka bisa merusak berbagai tanaman dari sayuran hingga padi. Namun, dalam ekosistem, siput tetap punya peran penting. Mereka menjadi makanan bagi burung, reptil, serangga, dan mamalia kecil. Dengan kata lain, meski kadang merepotkan, keberadaan bekicot tetap menjadi penjaga keseimbangan alam. Beberapa fakta menarik tentang bekicot. Bisa tidur hingga 3 tahun jika kondisi lingkungan terlalu kering. Mempunyai ribuan gigi mikroskopis di lidahnya, disebut radula. Bertelur hingga ratusan butir dalam satu kali reproduksi. Ada yang dijadikan makanan bergizi tinggi protein, ada juga yang dijadikan hewan peliharaan unik. Di seluruh dunia ada ribuan jenis keong darat, tapi beberapa yang paling terkenal antara lain
Achatina achatina atau giant tiger snail, salah satu siput terbesar di dunia. Achatina achatina, dikenal juga sebagai giant tiger land snail atau bekicot macan raksasa, adalah salah satu spesies siput darat terbesar di dunia. Ciri-ciri utama. Ukuran bisa mencapai 25-30 cm dan berat lebih dari 500 gram. Cangkang bercorak, garis-garis coklat kehitaman menyerupai belang harimau. Itulah asal nama tiger snail. Tubuh berwarna coklat hingga abu-abu gelap, berlendir tebal. Habitat dan sebaran. Asalnya dari Afrika Barat, khususnya Ghana, Nigeria, dan sekitarnya. Hidup di daerah tropis yang lembab, seperti hutan, kebun, dan ladang. Saat ini populasinya terbatas di Afrika, tapi ada laporan penyebaran terbatas ke daerah lain karena perdagangan. Kebiasaan makan. Herbivora memakan dedaunan, batang, dan buah-buahan. Bisa menjadi hama pertanian bila populasinya terlalu banyak. Peran dan manfaat. Dagingnya dikonsumsi di beberapa negara Afrika sebagai sumber protein. Cangkangnya digunakan untuk kerajinan. Lendirnya mengandung zat aktif yang sedang diteliti untuk pengobatan luka dan produk kecantikan. Perlu dicatat, karena ukurannya sangat besar dan daya reproduksinya tinggi, Achatina achatina bisa berpotensi menjadi spesies invasif jika dibawa keluar habitat asalnya, sama seperti Achatina fulica di Asia. Archachatina marginata dikenal juga sebagai Giant West African Snail atau bekicot raksasa Afrika Barat. Spesies ini masih satu keluarga dengan Achatina, tapi berbeda genus, Archachatina. Ciri-ciri utama. Ukuran termasuk siput darat raksasa, cangkangnya bisa mencapai 15-20 cm. Sedikit lebih pendek dari Achatina achatina, tetapi lebih gemuk. Berwarna coklat hingga kuning pucat, biasanya dengan pola garis samar. Bentuk cangkangnya agak bulat, tidak terlalu runcing seperti Achatina. Tubuh lunak, berwarna coklat gelap kehitaman. Kebiasaan hidup, lebih lambat tumbuhnya dibanding Achatina fulica atau Achatina achatina, tapi bisa hidup lebih lama, 5-10 tahun dalam kondisi baik. Habitat dan sebaran. Asli dari Afrika Barat, Nigeria, Kamerun, Ghana, hingga Gabon. Hidup di daerah tropis lembab, hutan, kebun, dan lahan pertanian. Tidak tersebar luas ke luar Afrika seperti Achatina fulica karena pergerakan perdagangan lebih terbatas. Makanan. Herbivora memakan dedaunan, buah-buahan, dan batang lunak. Kadang juga memakan bahan organik membusuk. Manfaat. Dagingnya banyak dikonsumsi di Afrika sebagai sumber protein bergizi. Cangkang digunakan sebagai bahan kerajinan atau sumber kalsium. Lendir sedang diteliti karena mengandung zat bioaktif yang bermanfaat untuk penyembuhan luka dan kosmetik. Perlu dicatat, meski besar, Archachatina marginata tidak seagresif menyebar seperti Achatina fulica. Tetap bisa menjadi hama jika populasinya terlalu banyak, tapi lebih sering dibudidayakan sebagai pangan dan sumber ekonomi lokal. Helix pomatia, siput khas Eropa yang lebih populer sebagai makanan mewah. Dikenal juga sebagai Roman snail, Burgundy snail, atau escargot. Ini adalah salah satu siput darat paling terkenal di dunia, terutama karena dijadikan makanan mewah di Eropa. Ciri-ciri. Panjang cangkang sekitar 3-5 cm, diameter 3-5 cm. Jadi lebih kecil dibanding bekicot Afrika, Achatina, tapi termasuk besar di Eropa. Cangkang berbentuk bulat, globular, berwarna coklat pucat dengan garis spiral samar. Tubuh berwarna abu-abu keputihan hingga coklat muda. Umur bisa hidup hingga 7-10 tahun di alam, bahkan lebih lama dalam kondisi tertentu. Habitat dan sebaran. Asal Eropa Tengah dan Selatan, Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria. Hidup di daerah beriklim sedang dengan tanah berkapur atau lembab, seperti kebun anggur, hutan ringan, dan padang rumput. Tidak tahan cuaca panas ekstrem atau kering.
Saat musim panas kering, mereka masuk fase estivasi. Saat musim dingin, mereka hibernasi dalam tanah. Makanan: herbivora, makan daun, batang, dan bunga tanaman. Lebih menyukai tumbuhan lunak dan tanah kaya kalsium untuk pembentukan cangkang. Peran dan manfaat: makanan mewah, inilah siput yang paling sering digunakan dalam hidangan escargot di Prancis. Ekonomi, dibudidayakan secara khusus dalam industri peternakan siput. Ekologi, berperan sebagai pengurai dan makanan bagi burung, reptil, serta mamalia kecil. Helix pomatia tidak invasif seperti bekicot Afrika, tapi populasinya di alam liar mulai menurun akibat perburuan berlebihan untuk kuliner. Kini, banyak negara Eropa melakukan budidaya siput agar tidak merusak populasi alami. Bradybaena similaris sering disebut Asian tramp snail atau garden snail Asia. Ciri-ciri utama: ukuran relatif kecil, cangkangnya berdiameter hanya 12-16 mm, sekitar 1-1,5 cm. Cangkang tipis, berbentuk spiral datar, lebih gepeng dibanding bekicot Afrika, biasanya berwarna coklat pucat dengan garis halus. Tubuh berwarna abu-abu atau coklat muda. Siklus hidup sama dengan kerabatnya, mereka berkembang biak cepat, bertelur dalam jumlah banyak. Habitat dan sebaran: asal Asia Timur, Jepang, Cina, Korea. Kini sudah tersebar luas ke Asia Tenggara, India, Australia, Pasifik, bahkan Amerika Latin dan Karibia. Hidup di lingkungan lembab seperti kebun, sawah, pekarangan rumah, semak, dan lahan pertanian. Sangat adaptif terhadap berbagai kondisi, sehingga sering dianggap spesies invasif. Kebiasaan makan: hampir sama dengan kerabatnya yang lain, mereka herbivora, makan dedaunan muda, pucuk tanaman, dan tanaman hias. Sering merusak tanaman pertanian skala kecil maupun tanaman hias di pekarangan. Peran dan dampak: ekologi, menjadi bagian rantai makanan, dimangsa burung, serangga predator, reptil kecil. Karena populasinya yang besar, sering dianggap hama pada kebun dan pertanian. Risiko kesehatan dapat menjadi inang perantara parasit seperti Angiostrongylus cantonensis, penyebab meningitis eosinofilik pada manusia. Berbeda dengan achatina yang berukuran besar dan dimanfaatkan daging atau lendirnya, Bradybaena similaris lebih sering dianggap gangguan karena ukurannya kecil dan populasinya cepat meledak. Sekarang kita bahas Achatina fulica, siput darat raksasa yang paling terkenal di Indonesia dan di banyak negara tropis. Achatina fulica, Giant African Land Snail atau bekicot Afrika. Ciri-ciri utama: ukuran panjang cangkang biasanya 7-12 cm. Kadang bisa mencapai 20 cm, tapi lebih kecil dari Achatina achatina. Cangkang berbentuk kerucut memanjang, warnanya coklat tua, dengan garis spiral keemasan atau kekuningan. Tubuh lunak, coklat keabu-abuan, berlendir tebal untuk menjaga kelembapan. Bisa hidup 3-5 tahun, kadang sampai 7 tahun. Habitat dan sebaran asal: Afrika Timur, Kenya, Tanzania. Penyebaran kini tersebar luas ke Asia, termasuk Indonesia, Amerika Selatan, bahkan Pasifik, karena diperkenalkan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hidup di daerah lembab seperti kebun, sawah, hutan, dan bahkan lingkungan pemukiman. Sangat adaptif, tahan terhadap berbagai kondisi, sehingga menjadi spesies invasif. Kebiasaan makan: mereka herbivora rakus, bisa makan lebih dari 500 jenis tanaman. Mengonsumsi sayuran, buah, batang, daun, bahkan kertas dan cat yang mengandung kalsium. Karena itu, sering dianggap hama pertanian. Manfaat: dagingnya dikonsumsi di beberapa daerah, misalnya sebagai sate bekicot di Jawa Timur. Lendirnya diteliti untuk kosmetik dan penyembuhan luka karena mengandung protein dan zat bioaktif. Pendidikan dan penelitian: sering dipelihara sebagai objek studi biologi. Achatina fulica sering membawa parasit berbahaya seperti Angiostrongylus cantonensis,
cacing paru-paru tikus yang bisa menginfeksi manusia. Reproduksi sangat cepat. Sekali bertelur bisa menghasilkan 100 sampai 400 telur, sehingga sulit dikendalikan. Dikelompokkan sebagai salah satu spesies invasif paling berbahaya di dunia. Jadi, Achatina fulica adalah bekicot yang paling umum di Indonesia, terkenal sebagai hama pertanian, tapi juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan penelitian. Apakah kamu sudah pernah mencicipi olahan makanan dari daging bekicot? Gimana rasanya? Tulis di kolom komentar. Bekicot, si kecil berlendir yang sering diremehkan, ternyata punya kisah luar biasa. Dari hama kebun, sumber makanan, hingga obat penyembuh luka dan bahan kosmetik modern, ia menunjukkan bahwa semua makhluk punya peran dalam kehidupan. Jadi, jangan buru-buru jijik kalau melihat siput merayap di kebunmu. Siapa tahu, ia justru menyimpan manfaat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika ada hewan unik lain yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.